Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu bi rahmatika fi ibadikas salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di pertemuan pertama kelas 10-11 yang ngajar siapa? Bu Rosda, itu tetangga saya itu ya, samping rumah tadi. Rumahnya berdekatan ya itu. Sekarang ada pergantian pemain. Biar jangan terlalu bosen gitu ya. Jangan sampai 4L atau 4L. Lu lagi. Biar ada sedikit variasi ya. Ada variasi gitu kan itu. Dan hari ini kita hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat apanya? Sehat badannya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Nggak ada yang sakit, nggak ada? Nggak ada ya? Sehat badannya. Yang kedua sehat pikirannya. Pikirannya sehat semua, nggak ada yang agak-agak gituan? Alhamdulillah sehat. Yang agak linglung gitu nggak ada, yang linglung gitu. Nah. Terus sehat hatinya sehat nggak? Tidak ada hati yang luka gitu. Hati yang terluka nggak ada? Sakit hati. Insyaallah hatinya sehat ya. Yang keempat, sehat imannya. Sehat nggak imannya? Sehat ya. Yang kelima, sehat kantongnya. Ya. Lagi krisis ya kantongnya ya. Atau lagi kena kanker, kantong kering. Tapi dari sehat yang 5 itu, kita coba perhatikan di yang sehat imannya ini sangat penting. Ada orang sehat badannya tapi kadang-kadang dia celaka malah. Karena gara-gara imannya nggak sehat. Apa ciri iman yang sehat itu? Apa ciri iman yang sehat? Anda harus betul-betul perhatikan iman sehat itu seperti apa. Kalau badan yang sakit, Anda langsung tahu kondisinya kan? Oh badan demam itu ya, perut mual gitu kan? Atau kepala mules, perutnya pusing gitu. Gimana? Kebalik. Perutnya mules, kepala pusing, jangan dibalik. Jangan perutnya pusing, kepalanya mules. Kalau Anda merasakan itu kan badan lagi nggak sehat. Anda langsung mana kalau begitu? Apakah diam di rumah atau langsung ke dokter? Dokter, Anda nggak mau kondisi badannya sakit. Dia pengen sehat kan? Kalau iman yang sehat atau sakit Anda kadang-kadang nggak tahu. Seperti apa iman yang sehat itu? Ada yang hafiz ya sekolah kelas ini? Hafiz enggak? Coba dibuka surah Al-Anfal. Tadi baru dibacakan tadi. Ayat yang kedua.
Tadi Tadarus kan sampai nyebrang ke Al-Anfal ya. Coba lihat Al-Anfal ayat yang kedua. Surah Al-Anfal, surah nomor 8, ayat nomor 2. Itu merupakan ciri-ciri iman yang sehat. Udah ketemu ayatnya? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ayatnya? Innamal idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanau wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa tuh Rik? Artinya Rik? Innam orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah sebentar artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka datanglah puas iman, dan hanya kepada Tuhan mereka. Kira-kira dari ayat tadi apa ciri iman yang sehat itu? Ketika Nah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu standar pertama iman kita sehat. Kalau dengar kata Allah diucapkan, ada getaran di sini, ada sinyal bergetar. Ciri HP yang ada pulsanya gimana? Apa ciri HP yang sehat? Jika ada pesan masuk atau telepon langsung bergetar kan? Kalau HP ini sudah mati gimana? Ada sinyal masuk, ada panggilan, ada bergetar enggak? Enggak bergetar. Anda rasakan ketika dengar Allah dibacakan ada getaran enggak? Bergetar enggak hatinya? Nanti jam 12:02 lafaz Allah akan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran enggak? Kalau hati ini bergetar, kalau bergetar ya, langsung kaki bergerak. Gerak kemana? Sono, jangan ke situ. Itu mah ke WB, warung bubur. Kalau dengar azan Anda bergetar, kaki bergerak, itu Anda punya iman yang sehat-sehat sekali. Tapi kalau dengar azan tidak bergetar, malah dia bilang, emang gue pikirin. Kenapa nak? Kenapa? Iya. Jadi ketika azan bergetar langsung Anda megang HP, matikan HP-nya. Sedang ngobrol, hentikan ngobrolnya. Sedang mengerjakan tugas, tutup tugasnya, langsung bergerak ke. Tapi kalau Anda dengar azan berkumandang tidak bergetar, Anda malah tidak peduli dengan suara azan, malah ambil HP, malah ambil tugas, anteng sampai jam 2 siang. Atau mungkin bablas sampai lupa waktu zuhur. Itu namanya imannya dalam keadaan sakit parah itu, sakit. Kalau imannya sakit, dibawa kemana? Badannya sakit dibawa kemana? Dokter. Motor sakit? Bengkel motor. Kalau iman sakit, jangan dibawa ke bengkel motor. Itu namanya jaka sembung makan permen. Gak nyambung men. Gak nyambung men. Jadi kalau Anda dengar azan tidak bergerak, tidak merespon, imannya sakit, segera bawa ke bengkel iman. Tahu bengkel iman di mana? Segera datang ke ulama, ke Pak Kiai, ke Pak Ustadz, diskusi di situ. Nanti ada terapi di situ, ada terapi iman. Bagaimana cara memperbaiki iman itu? Karena kalau dibiarkan terus sakit, gimana kalau sakit terusan? Bisa mati iman itu. Koma, belum titik kan koma itu kan?
Koma itu kan belum titik. Kalau udah koma di rumah sakit, dibiarin nggak dibawa ke ruang ICU atau HCU, ya, itu bisa mati. Kalau iman sudah mati gimana? Murtad, atau murtad? Keluar dari, kalau Anda keluar dari Islam, itu namanya kiamat kubro. Anda tidak lagi menikmati indahnya surganya Allah. Dengan cara pun nggak bisa. Ya, maka Anda harus waspada nih dengan iman kita itu. Cek and recheck setiap waktu. Iman itu kadang-kadang kondisinya juga suka apa? Kondisi iman itu yazid wa yankus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang lagi yazid, lagi naik imannya itu, wah, ibadahnya semangat banget. Duhur jam 11 sudah duhur. Bang bisa tuh jam 11. Saking semangatnya duhurnya lebih awal gitu kan. Subuhnya sekarang udah bangun jam 4. Lagi yazid, lagi bertambah naik terus gitu kan. Tapi ketika yankus, iman lagi turun, bawaannya al-malasu. Males, sholat males, ngaji males, ikut taklim dengan Pak Kiai males, makan males, enggak makan mah ya, jajan males enggak, jajan enggak males. Bagaimana agar iman terus bertambah kuat? Bagaimana iman agar naik terus? Gimana caranya? Dengan apa? Agar iman naik, biar stabil, iman naik terus itu. Iman akan yazid, naik dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Akan yazid tawad. Kalau iman akan turun dengan cara apa? Banyak bermaksiat kepada Allah. Sok maksiat tiap hari, mabok, teler, judi, zina, tong sholat, tong puasa, tong ngaji. Itu iman akan terus menurun kondisinya. Paham ya? Jadi kalau iman kondisi kolaps, tadi tidak merespon suara Allah, suara azan, atau kita baca Al-Quran tidak merespon, itu iman dalam kondisi sakit. Itu harus segera dibawa ke bengkel iman. Kalau dibiarkan itu bisa mati. Dan iman adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Nikmat iman tidak diberikan kepada semua orang. Diberikan kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Ya, jadi iman itu diberikan kepada orang-orang pilihan. Anda itu orang-orang pilihan. Kenapa? Karena nggak diberikan ke semua orang kan? Saya tanya, berapa jumlah manusia di muka bumi sekarang? Ada berapa jumlah manusia di muka bumi? Ada berapa jumlah manusia di permukaan bumi sekarang? 8 miliar. Asalnya berapa? Asalnya 1 ditambah 1 sama dengan 8 miliar kan? Adam, Hawa. Sekarang kenapa jadi 8 miliar? Asalnya kan 1 tambah 1 kan? Asalnya Adam, Hawa. Terus punya anak. Kembar 2 sampai 20 turunan, 2. Tapi laki perempuan gitu ya, gitu. Kok sekarang jadi banyak? Karena manusia itu adalah sifatnya berkembang. Jangan itu, kita harus berkembang baik ya. Jangan berkembang, kita harus berkembang baik, jangan hanya berkembang biak. Berkembang tapi nggak baik-baik. Kita harus berkembang baik, tidak sekedar berkembang biak. Nah, dari 8 miliar manusia ini, yang Allah kasih nikmat iman ada berapa? Kurang lebih berapa ya kalau kasih nikmat iman? Kurang lebih 2 miliar. 2/8 berapa? 1/4-nya Allah kasih nikmat iman. Yang lainnya Allah nggak kasih. Maka ini sebuah
aset hidup iman itu. Ya, karena Allah pilih kita kan orang-orang pilihan kita itu. Kata Quran, kuntum khairu ummah. Artinya apa? Apa artinya? Jaki dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummah. Apa yo? Kuntum, antum tuh khairu ummah. Khairu ummah. Umat yang terbaik. Ente itu umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Maka aset ini iman itu jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Dijaga baik-baik, tumbuhkan dengan baik. Dengan apa menumbuhkan iman tadi? Memperbanyak ibadah, dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda tiap hari maksiat, pacaran tiap hari, berangkat sekolah pacaran, naik motor duaan dengan pacarnya, berangkat pacaran, pulang sekolah pacaran lagi. Senin sampai Jumat 5 hari pacaran. Malam minggu pacaran lagi. Itu ngumpul-ngumpul dosa melulu atuh. Bagaimana Allah akan ridho dengan kita? Kalau remnya pakem masih bagus. Kalau remnya blong gimana? Kalau remnya pakem bagus kan ketika mau nabrak kan cekit gitu kan. Kalau blong cuker. Kalau mobil tabrakan penyoknya ke dalam. Coba lihat kalau motor itu penyok ke dalam kan. Kalau manusia tabrakan ke depan penyoknya. Ngerti ya? Kalau mobil buatan Jepang tabrakan penyoknya ke dalam. Lihat tuh. Kalau manusia tabrakan, laki perempuan malam minggu tabrakan, penyoknya keluar. Semakin hari semakin membesar tuh penyok, 2 bulan, 3. Ya maka jaga baik-baik. Ya gitu aja. Iman adalah aset yang paling tinggi, anugerah Allah yang paling besar, maka jaga baik-baik. Sampai kapan menjaga iman itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim, mukmin. Itu jaga baik-baik. Kadang-kadang boleh jadi malam mukmin, sore kufur. Ada yang pagi-pagi iman, malamnya kafir. Ada. Umat Islam tahun 90-an itu 95%. Ya, tahun 90-an. Sekarang 2024 berapa persen sekarang? Tinggal 80%. Mana yang hilang berapa ini? 16% hilang. Banyak yang apa? Murtad. Gara-gara apa? Tidak pandai menjaga. Ya, bisa dipahami ya. Itu pesan yang sangat penting di dalam hidup ini. Jadi jaga baik-baik. Terus yang berikutnya di kelas 12 ini saya ingin membantu proses perkembangan giroh keislaman Anda. Bahwa tujuan sekolah itu tujuannya apa? Apa nih? Ngapain sekolah di SMA 4? Tujuannya ngapain? Belajar. Apalagi? Untuk apa belajar?
Untuk apa nuntut ilmu? Biar pintar. Terus selain itu apa lagi? Cuma itu pintar aja, yang lain nggak ada yang diinginkan. Udah ilmu aja. Yang lain? Ada tujuan selain mencari ilmu di SMA 4 ini? Pengen apa? Miliarder. Ada lagi? Selain mencari ilmu apa lagi? Zaki ngapain di sekolah SMA 4 ini, tujuannya apa? Mencari ilmu. Buat ibadah maksud lo? Karena menurut ibadah. Salah nggak? Enggak, ibadah. Ibadah. Ini Anda biar sama dengan saya, visinya harus sama dulu. Kalau beda visi antara guru dengan siswa, itu nanti agak masalah. Ya, Anda pahami bahwa tujuan belajar, ya, tujuan secara khusus tujuan PAI dan secara umum tujuan pendidikan di sekolah ini ada dua yang harus Anda kuasai, ya. Tujuannya apa? Agar Anda memiliki ilmu, Anda memahami agama. Memahami agama harus dimahami, harus dimengerti agama itu. Yang kedua, puncak setelah memahami apa? Mengamalkan. Harus dipraktekkan. Di Amerika ada namanya Islamologi. Tahu Islamologi? Islam sekedar logi saja. Tahu logi? Ilmu. Dosennya bukan orang Islam, dia orang Kristen, ya, profesornya Kristen, tapi dia menguasai Islam, tapi sekedar dipelajari saja. Islam sekedar sebagai ilmu, ya. Mereka hafal Quran, dosen yang Kristen tadi, karena profesor kan, yaitu hafal Quran, tahu tentang sholat, tahu betul, tetapi hanya sekedar sebagai ilmu saja. Mereka mengamalkan enggak? Enggak. Karena Islam sebagai sains, sebagai logis, sebagai ilmu saja, tidak untuk diamalkan. Snokorgronya, kenal nggak nama itu? Kenal nggak nama Snokorgronya? Dia orang Belanda, namanya ganti jadi Abdul Ghafur. Dia orang Belanda, dia Kristen, tapi dia nyantrinya di Mekah, belajarnya di Mekah lah dengan ulama Mekah itu. Dia hafal Quran 30 juz, ilmu tentang agamanya luas banget, ya. Tetapi tadi dia tidak mengamalkannya, tidak mempraktekkan. Karena memang bukan Muslim. Gitu. Nah, di sekolah ini bukan hanya Islamologi yang kita tuju. Setelah Anda memahami agama, mengerti agama, harus dipraktekkan, diamalkan. Dan nanti hari kiamat, Torik, jadi ditanyakan bukan ilmunya, apanya? Amalnya, bukan ilmu. Ya, Anda harus paham, nanti ketika dihisab nanti pada hari kiamat, Allah nggak menanyakan teori tentang sholat, enggak. Teori tentang puasa nggak ditanyakan. Apa yang ditanyakan Allah? Praktek sholatnya, bukan teori sholatnya. Kata Rasulullah, awalu mayuhasabul abdul yaumal qiyamah as-sholat. As-sholat, wa in saluhat saluha kulluhu, wa in fasadat fasada kulluhu.
kata Rasulullah, amal yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah seluruh. Yang dilihat bukan teori tapi praktek sholatnya. Sholat enggak. Ya, gitu. Jadi nanti di hari akhir itu yang dikatakan bukan teorinya, tapi prakteknya, amalnya. Maka dalam KWMP ini tidak sekedar membaca buku gitu kan, saya jelaskan gitu kan, tetapi sejauh mana Anda mampu mengamalkan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Mau sholat enggak gitu kan, mau puasa enggak, teori tentang berpakaian mau berkerudung enggak, pakaiannya mau panjang longgar atau pendek ketat, nanti itu akan diukur dari sejauh mana pengamalannya gitu kan. Ya begitu. Jadi arah tujuan pendidikan di sekolah itu bukan sekedar mencari ilmu, bukan menjadi seorang ilmuwan, tapi kita harus mampu mengamalkan, mempraktekkan ilmu dalam kehidupan. Itu baru bagus. Maka nanti saya akan memantau Anda sejauh mana Anda mau sholat yang baik di sekolah. Nanti duhurnya saya akan lihat, saya akan pasang CCTV di masjid. Kaca pantau terus di mana nih anak-anak yang sholatnya sudah baik, sudah, apalagi tambah duhanya ya, sholatnya sudah, duhanya yang sunnahnya dikerjakan, apalagi yang wajib akan dia kerjakan tiap hari. Itu namanya tujuan tercapai. Tetapi apa yang saya lihat di sekolah ini sampai hari ini, kelemahan kita anak-anak di sini adalah lemah pada sisi mana? Pada sisi amaliyahnya. Kalau sisi ilmu, saya bangga tuh. Ada berapa nama yang diterima di mana, di perguruan tinggi negeri ya tuh. Ada kurang lebih 57 tuh yang saya tuh. Yang diterima di SNBP, yang di lewat UTBK Mandiri itu banyak. Kita hebat. Kita hebat dari sisi keilmuan. Anak-anak kita banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Belum lagi yang swasta banyak. Tapi pada sisi amaliyah ini yang harus perbaiki sekolah ini. Ya, banyak ada anak-anak yang belum tumbuh giroh ketakwaannya kepada Allah. Bagaimana kelas ini? Sholatnya sudah bagus? Sudah. Sholatnya sudah ini? Sholat subuhnya gimana? Di masjid sholat subuhnya? Atau masih di rumah? Masih di rumah. Pak ini paham ya? Gimana tujuan utama sekolah di sini? Satu, pengen mencari ilmu, belajar agar memahami Islam dengan baik. Terus yang kedua, pengen mempraktekkan agama di dalam kehidupan. Coba Anda pahami sebuah pesan penting dari Imam Asy-Syafi'i. Kenal nama itu? Siapa dia? Ulama kelas dunia, menjadi rujukan dalam bidang fikih, fikih syariah ibadah. Jadi Anda yang sholat subuhnya pakai kunut nggak? Itu bermazhab merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau begini, beliau mengatakan di dalam sebuah kitab, perhatikan semuanya. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya, nanti Anda terjemahkan yang ngerti bahasa Arab. Zaki, dengerin ini saya ngomong. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Begini kalimatnya, hayatul fata